Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifatun Nisa. Saya kelas RR3 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume materi pertama sampai materi terakhir pelajaran mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen Pak Syahrul Roji. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengantar teknologi informasi. TI merupakan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, layanan, dan infrastruktur untuk mengelola dan menyampaikan informasi. TI mencakup komputer, jaringan perangkat mobile, aplikasi, dan internet, serta digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Sejarah TI dimulai dari mesin hitung dan perkembangan komputer elektronik pada 1940-an. Kemudian berkembang dengan ARPANET dan internet pada tahun 1969 dan 1990. Baiklah, dilanjutkan materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer dapat dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1959 melibatkan komputer tabung vakum yang besar dan rentan. Generasi kedua 1959 sampai 1965 menggunakan transistor untuk membuat komputer lebih kecil dan cepat. Generasi ketiga 1965 sampai 1971 melahirkan mikroprosesor dan sistem operasi seperti Unix dan DOS. Generasi keempat tahun 1971 sampai 1980 melihat perkembangan jaringan komputer lokal dan internet serta teknologi bergerak seperti ponsel pintar. Generasi kelima yang terakhir 1980 sampai sekarang membawa kemajuan komputasi kuantum, komputer berbasis DNA dan kecerdasan buatan. Kita lanjut kepada materi yang ketiga yaitu dasar-dasar perangkat keras. Perangkat keras juga dikenal sebagai hardware, merujuk pada komponen fisik komputer termasuk seperti CPU, memori, dan penyimpanan, dan perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, dan monitor. Perangkat keras bekerja sama untuk memproses, menyimpan, dan mengambil data, memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai tugas. Perangkat keras komputer terdiri dari 3 bagian utama. CPU adalah otak komputer, bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Memori seperti RAM menyediakan ruang sementara untuk CPU menyimpan dan mengambil data. Perangkat penyimpanan seperti hard drive menyimpan data dan program secara permanen. Perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, dan monitor memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan melihat hasil kerja komputer. Kita lanjut materi yang selanjutnya yaitu konsep program dan sistem software. Konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak, serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan penggunaan dengan efisiensi dan kualitas tinggi. Konsep ini meliputi elemen seperti analisis kebutuhan, desain arsitektur, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan, dan dokumentasi. Metode pengembangan yang umum digunakan adalah waterfall, agile, dan DevOps. Analisis kebutuhan merupakan tahapan awal penting dalam pembangunan perangkat lunak. Tantangan utama meliputi kompleksitas, perubahan kebutuhan, dan kualitas serta keamanan. Keunggulan penggunaan konsep ini adalah produktivitas tinggi, peningkatan keamanan, kualitas unggul, dan peningkatan kehandalan. Baik, materi selanjutnya yaitu pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Jaringan komputer dan telekomunikasi telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Email, telekonferensi, dan pesan instan memungkinkan komunikasi efisien, kolaborasi lancar, dan konektivitas global. Jaringan komputer juga meningkatkan efisiensi bisnis dan akses instan ke informasi.
Dengan kemungkinan tak terbatas, jaringan komputer telah mendekatkan manusia dan budaya, membentuk masa depan yang terhubung dan berkomunikasi secara global. Baik, materi selanjutnya yaitu memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting dalam pembangunan ekosistem digital yang efisien dan terhubung. Ini meliputi basis data, konektivitas server, penyimpanan, dan perangkat lunak yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data secara efektif. Infrastruktur memegang peran penting dalam organisasi modern dengan meningkatkan efisiensi, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan inovasi. Baik, kita lanjutkan materi yang ke-11, e-business dan e-commerce. E-commerce dikenal sebagai belanja online, merujuk pada proses membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet. Ini melibatkan transaksi elektronik, di mana pembeli dan penjual bertukar informasi melalui platform online. Selanjutnya, e-business merujuk pada transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk e-commerce, tetapi juga mencakup transaksi lain seperti pembayaran elektronik, perbankan, dan layanan keuangan lainnya. E-commerce dan e-business telah mengubah cara orang berbisnis dan berbelanja, memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam membeli dan menjual barang dan jasa. Baiklah, kita lanjut materi yang terakhir atau materi yang ke-12, yaitu perencanaan sistem. Perencanaan sistem adalah proses merancang dan menentukan spesifikasi suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Langkah-langkahnya meliputi pengumpulan kebutuhan, analisis sistem, desain sistem, implementasi, dan pelatihan. Contoh perancangan sistem manajemen inventaris melibatkan pengumpulan kebutuhan, studi kelayakan, desain arsitektur, prototyping, pengembangan dan pengujian, deploy, pelatihan, dan dukungan teknis. Dengan pendekatan infrastruktur ini, perencanaan sistem dapat memastikan solusi yang efektif dan efisien. Baiklah, mungkin itu saja materi-materi yang bisa saya sampaikan secara singkat. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiru, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.